Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ihdina ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wa qalbi hafizni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ahlan Allah wa ya ahlan ma'amun. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi qawlihi fil jannati. Alamat. Jangan dihabiskan. Ehonya jangan dihabiskan. Surya. Jangan dihabiskan ehonya. Marifat kepada Allah Ta'ala, mengenal nama Allah Al-Latif, ya. Maksudnya ya Latif, halaman 160. Al-Latif. Kurang sedikit aja. Al-Latif adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-31. Al-Latif artinya yang maha lembut dan halus Allah Ta'ala pada perbuatannya. Kalimat Al-Latif adalah bentuk kalimat isim fa'il. Fa'ilun, isim fa'il. Nama yang berbuat, artinya orang yang berbuat kelembutan. Yaitu satu isyarat, satu tanda bahwa menunjukkan nama itu kepada perbuatan Allah Ta'ala. Maksudnya perbuatan Allah Ta'ala dalam menjadikan segala sesuatu sangat halus dan sangat rapi. Kadang lambat itu lambat itu termasuk kerapian, atau proses itu sebuah kerapian juga. Kadang orang langsung harus cepat. Misalnya kita berdoa anak cepat, itu menurut kita logika kita harus cepat. Pada Allah menyempatkan doa tadi, mencepatkan kabulnya doa dengan kelembutan juga. Kadang orang langsung menghajut. Salah satu karya Allah Ta'ala yang maha latif, yang maha lembut, yaitu seumpama hewan seperti kejadian binatang dan tubuh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat halus dalam ciptaannya pada menyusun tubuh binatang berupa juzuk-juzuk atau bagian-bagian yang halus dan lubang-lubang yang sempit seperti nyamuk yang sangat kecil. Allah Ta'ala ciptakan pada nyamuk itu ciptaannya berupa penglihatan, penghisap makanan, penciuman, perut dan lain-lain yang sangat halus yang tidak bisa kita lihat. Termasuk latif, termasuk kelembutan Tuhan. Halus barangnya. Juga pada tubuh manusia, Allah Ta'ala jadikan susunan tubuh itu tersusun sedemikian rupa. Kesemuanya itu menunjukkan betapa halus ciptaan Allah. Apabila Allah Ta'ala itu kita pandang bahwa dia menghukumkan sesuatu, maka dia bernama Al-Hakam. Al-Hakam kan artinya yang maha memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Al-Hakam itu namanya. Dan apabila kita pandang bahwa dia memutuskan sesuatu, maka dia bernama Al-Adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil. Dan apabila kita pandang bahwa dia lemah lembut, maka dia bernama Al-Latif, lemah
lembut. Sama dengan Al-Halim, sama dengan Halim kan lemah lembut ya. Antara tiga nama ini, Al-Hakam, Al-Adil, dan Al-Latif, punya hubungan yang sangat erat, yaitu dia yang menetapkan hukum, kemudian hukumnya itu pasti adil. Dan keadilan Allah Ta'ala itu pada ciptaannya sangat halus, sehingga terkadang kita tidak melihat keadilan Allah itu karena latifnya Allah pada kita. Sebenarnya setiap kita maksiat itu Allah balas, cuman kita kadang merasa bahwasanya Allah sedang membalas latif. Segala ibadah kita itu apabila ikhlas, Allah pasti terima. Memang dunia ini kan bukan negeri pembalasan, artinya ibadah yang kita kerjakan itu pahalanya karena kita dapatkan di akhirat pahala yang ibadah tadi. Tapi Allah bisa ini berikan pahala, berikan kebaikan di dalam dunia, tapi kita akan sadar itu lembutnya Tuhan. Karena kenapa? Karena supaya kita kadang menggantungkan perbuatan kita itu kadang menggantungkan dengan amal perbuatan ibadah tadi. Kalau seandainya kita bersedekah hari ini, esoknya langsung dapat, pada lembut Tuhan, adil namanya. Misalnya sedekah 10.000, besok bakalan dapat 100.000. Mungkin setiap hari kita bersedekah supaya adil, 10 dilipat satu dilipat gandakan menjadi 10. Tapi Allah biarkan kayaknya Allah balas. Ternyata dapat 100.000-nya, yang sedekah 1.000 tadi atau sedekah 10.000 itu dapatnya ternyata seminggu yang akan datang, nama hadangi seminggu yang akan datang pahala dapat. Ya kelas kalau sedekah 10.000 dapat pahala kurang di akhirat. Ya lah. Sabarnya kita menghadang gantian Tuhan yang 10.000 menjadi 100.000 tadi. Nah sabarnya itu dapat pahala pula, ya kan? Allah langsung membalas pagi sedekah patah langsung dapat 100.000. Itu kan lembut ngarannya, cuma adil dan hakam. Jadi bagus kita tetap berdoa, kabul urusan Tuhan. Kita beribadah, terima kada terima, yang penting ibadah kita baik. Itu urusan Tuhan, itu saking lembutnya Tuhan. Kalau misalnya setiap maksiat ada ciri-cirinya, misalnya ada ciri-ciri orang maksiat itu muhanya langsung hilang berlanjut. Oh berarti kawan tadi mabuk nih, ketahuan langsung kan? Adil Tuhan. Tapi Allah lembut, Allah sembunyikan maksiat yang malam tadi, tambah cerah aja. Moga Allah sekarang pada maksiat yang malam tadi tambah dihormati aja, dimuliakan orang aja. Nah, pernah ada kita mengalami gitu, kita maksiat nih, kita berbual misalnya dustakan orang, menipu orang, kebagian atau kita berjualan menipu orang. Tiba-tiba siang kita ke masjid, ada orang menyelami kita, menjulung duit, cium tangan pulang. Itu kan ada adil kan? Padahal maksiat pagi tadi menipu orang, padahal dihormati orang masih. Itu saking latifnya Tuhan. Nah lalu kita memandang, kita ingat, padahal aku pagi tadi maksiat, kenapa siangnya aku dimuliakan? Berarti aku dihina, berarti itu lembutnya Tuhan. Menyadarkan kita dengan cara kelembutan. Kamu langsung siangnya ditipu orang juga, sudah pagi kita menipu orang, tiba-tiba siangnya langsung dibalas dengan ditipu orang. Apa ngarannya? Allah menyadarkan dengan kekerasan Al-Quran. Atau adil Tuhan, kita menipu lalu dibalik ditipu. Saking lembutnya Tuhan, Allah kadang hendak memperlihatkan kemaksiat kita secara terang-terangan. Kadang Allah langsung membalas. Orang kafir, orang kafir 70 tahun meninggal, 70 tahun meninggal, semenit lagi hendak mati, baca doa kalimat syahadat. Si kafir tadi neraka kan surga ada, pas mati itu disiksa dalam kubur ada hanya mengucapkan doa kalimat syahadat, imbah itu meninggal, belum apa beribadah ada sempat. Allah masukkan ke surga digiri hisab, itu latif. Seandainya Allah ini kan ada isi nama Al-Latif, nah isi sana kayak zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa
Ya salah, bukan masalah Allah pada belakang zaman Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tuh lihat, siapa yang berzina tatak barangnya. Hukuman Nabi Musa, hukuman syariat Nabi Musa. Siapa yang menyambati orang menggibah tatak lidahnya. Siapa mendengar maksiat, mendengar orang yang menggunjing, tatak telinganya. Hukuman Nabi Musa. Apabila bajunya kena tahi cacat, gunting bajunya. Karena kulitnya disisir. Nabi Musa, jangan Nabi Musa. Aku pelawai ini kita kayak itu. Cuman Allah menampakkan hakamnya. Kalau umatnya mati, kejadian di Taif itu kan, ketika Rasulullah dipukuli, sebenarnya ada terucap oleh Rasulullah, balas saja malaikat yang marah pukul dia aja, atau hancurkan gunung-gunung yang ada di Taif. Ada sedikit pun dari terpikir Rasulullah. Yaitu al-latif, tergantung pada seringnya kita bertafakur pada ciptaan Allah. Makin kita banyak memikirkan ciptaan Allah, memikirkan apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, makin dipikirkan, makin lembut, makin nampak latifnya Tuhan. Makin banyak kita bertafakur atau berpikir pada makhluk ciptaannya, makin bertambah makrifat kita kepada kehalusan perbuatan Allah Ta'ala. Kayak bisul, kan bisul itu sakit. Sangkaan kita nih, saking kasalnya lalu bisul tarosa. Kasal lalu bisul, padahal pada saking latifnya Tuhan, Allah tahu kita ini jarang mengeluarkan darah kotor apa bekam, ada suhu bekam, ular bebekam, takutan bebekam. Allah bisul kan mengeluarkan darah kotor itu. Saking latifnya Tuhan. Punya dipikir-pikirkan apa yang Allah perbuat saat ini jadi ya saat kita di depannya. Pikirkan kenapa Allah menghendaki aku nangka ini, kenapa Allah menghendaki aku menuntut ilmu. Berarti Allah ini maha lembut. Dan tentu akan semakin banyak pula kita mengucap kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah yang tidak ada pernah berbuat kesalahan. Maha Suci Allah yang maha sempurna pada ciptaannya. Maha Suci Allah yang sangat lemah lembut dengan ciptaannya. Karena mungkin Allah membahayakan kita, memudaratkan kita, karena mungkin Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau sudah Allah menghendaki kita berbuat baik nanti ini, Allah menghendaki kita mau menuntut ilmu, mau mengaji, mau beribadah, otomatis subhanallah, kadang mungkin Allah masukkan ke neraka. Ini buat sangka baik dalam Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, tafakkuru fi khalqillah. Artinya pikirkanlah oleh kalian tentang makhluk Allah. La tatafakkaru fi zatillah, itu harusnya. Bertafakurlah, berpikirlah tentang makhluk Tuhan. Kalau kita memikirkan tentang makhluk Allah, maka yang kita pandang perbuatan Allah. Jangan memikirkan bagaimana zat Tuhan. Karena Allah Ta'ala bila kaifin, dengan tanpa bagaimana itu zat Tuhan. Kita memikir kayak apa zat Tuhan, kayak apa tuh mustahil bagi Tuhan. Kayak apa, bagaimana. Jadi yang kita pikirkan hanya makhluk Allah Ta'ala. Jadi jangan terlalu memikirkan banget, sedang-sedang aja. Kenapa Allah ciptakan tungau, kenapa Allah ciptakan agas, yang tapi dipikirkan banget, sedang-sedang aja. Ini gila, terlalu memikirkan yang halus ya. Roh aja kenapa kalau dipikirkan roh. Di mana Allah yang menganak roh? Tuh harus pikir. Dalam diri kita ini kan ada roh. Ada kan? Roh berandak di jasad. Maka roh ini mengontrol jasad. Namun dia roh ke kanan, jasad ke kanan. Ada mungkin jasad ke kiri. Namun roh menunjukkan ke kanan. Ada mungkin pas rohnya ke kanan juga Allah. Ke kiri, bergerak, berdiam. Dan di mana Allah mantap yang ngarannya roh tadi? Ada kalau dipikirkan kan? Ketika kita kadang memikirkan tadi, Subhanallah, Maha Suci Tuhan, Allah menyanyikan atau Allah
menyimpan, merahasiakan roh. Lihatlah gerak-gerik makhluk, kejadian makhluk, rezekinya makhluk, dan perkembang biakan si makhluk tadi, perkembang biakannya juga, dia daya pikirnya. Di situ kita akan mengagumi kehebatan dan kelembutan juga kehalusan ciptaan Allah Ta'ala. Dan sabda Rasulullah SAW pula, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sana. Artinya berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Maksudnya tafakkur di situ memikirkan apa? Gaulian Tuhan, memikirkan makhluk yang hasilnya memuji Tuhan. Amun memikirkan hanya hasil kada memuji Tuhan, itu lain tafakkur karena. Misalnya kita memikirkan gaulian yang selama ini kita perbuat. Malam tadi aku menggawi ini, semalam aku beramal ini, minggu tadi aku amalanku ini. Itu ujung-ujungnya apa? Memuji diri sendiri. Itu lain tafakkur. Memikirkan kejadian memikirkan amal surat lalu hasilnya memuji. Tapi kalau hanya memikirkan gauliannya, memikirkan pekerjaan amal perbuatan ibadahnya, pikirkannya banyak amal-amal, hasilnya apa? Masya Allah, Allah Ta'ala menghendaki aku dengan kebaikan. Masya Allah, subhanallah, Allah berikan aku taufik hidayah. Semua amal ibadahku ini berasal dari Allah. Tafakkur tuh. Nah, satu mat aja berpikir nangka itu lebih baik daripada beribadah selama setahun. Ibadah selama setahun itu 24 jam selama setahun, siang puasa, malam sembahyang full malam tuh ada stop-stopnya, siang puasa, ada makanan minuman pulang, ada buka, ada sahurnya selama setahun. Lebih besar pahala bertafakur sesaat tadi yang menghasilkan rindu dengan Tuhan, menghasilkan takut dengan Tuhan. Tafakur yang menambah kekaguman hamba pada keagungan dan kehebatan Allah serta kehalusan ciptaannya, yaitu dengan memikirkan tentang ciptaannya. Apabila makin kagum pada Allah lewat makhluknya, makin makrifat, makin kenal kita kepada Allah. Makin kita kagum dengan makhluk karena mengingat Allah, makin kenal dengan Allahnya. Melihat orang berjalan, bukan masalah bagus keadaannya berjalannya, tapi memikirkan Allah memperjalankan si orang berarti Allah ini dalam apa? Allah sedang mengawasinya, Allah lagi mengontrolnya, Allah sedang menggerakkan kakinya untuk berjalan. Nah, satu maknanya kan berarti Allah Maha Kuasa, berarti Allah Maha menghendaki, dan Allah mengetahui kemana ia berjalan. Berarti tambah ma'rifat kita kepada Allah. Makin tidak kagum kepada perbuatan atau ciptaan Allah, semakin jauh daripada Allah. Makanya di sini dilarang meremehkan orang. Namun kita meremehkan makhluk sama dengan meremehkan Tuhan. Jangan dianggap orang lain daripada kita, jangan dianggap rendah, jangan dianggap kecil, jangan dianggap kada bisi apa-apa. Sama dengan menganggap Allah kada bisi apa-apa juga. Kekaguman kita kepada Allah didapat dari memikirkan makhluk ciptaan Allah. Pengarannya musyahadah, pengaran itu suhulu kasrah, silwahdah, alhamdulillah sautnya. Kita memandang makhluk, ingat dengan Tuhan. Memandang yang banyak ini, ingat dengan yang esa. Bukan memikirkan Allah Ta'alanya, bukan memikirkan Tuhannya. Apa yang Allah jalani saat ini itu kada boleh. Kayak apa bentuk Tuhan itu kada boleh dipikirkan. Mana memikirkan kayak itu juga, duduk di pelabuhan, waktu pelabuhan pas banyu pasang. Kalau pikirkan apa yang Allah perbuat saat ini, langsung tunjul atau kita langsung tajun ke laut. Nah, itu yang Allah perbuat saat itu, mengajunkan kau ke dalam laut. Makanya tidak boleh dipikirkan. Orang yang sangat ma'rifat kepada Allah, yang sangat kenal dengan Tuhan, dia sangat kagum kepada Allah.
cukup di hati merasakan ini amalan hati, bukan terlihat senyuman di mulut lain, terlihat wajah menjadi sumringah lain. Ini amalan hati, memandang kemuliaan Tuhan lalu kagum. Kalau hanya tauhid subhanallah tidak ada masalah, tapi jangan perlihatkan kegirangan tadi, jangan perlihatkan. Itu kan rahasia kan? Rahasia. Allah saja merahasiakan pahala dalam segala amal ibadah, dan amal ibadah Allah merahasiakan pahala yang saat ini kita kada tahu dapat pahala atau kada, banyak sedikitnya pahala ibadah kita Allah rahasiakan. Nah begitu juga apa yang kita rasakan ketika tafakur itu perasaan di hati aja, jangan dikisahkan ke orang, jangan diperlihatkan melalui sikap dan lainnya. Apabila kita mengisahkan ke orang atau kita memperlihatkan kegaguman kita dengan Tuhan melalui sikap kita, esok-esoknya Allah kadang memberi lagi. Karena rahasia itu jangan dikeluarkan, jangan nanti dikisahkan kemana-mana. Coba aja, misalnya malam ini mimpi Nabi, esok kisahkan kemana-mana, atau dibikin status, bikin sebut Alhamdulillah malam tadi aku mimpi Nabi. Sampai mati mungkin gak dimimpi Nabi lagi. Cukup kita yang merasakan. Dan bahwasanya Allah Ta'ala maha halus dan lembut dalam menyampaikan kasih sayang kepada makhluknya. Terkadang kita tidak merasa bahwa kita disayang oleh Allah karena lembutnya nikmat dan kasih sayang yang sampai kepada kita, sehingga kita tidak merasa betapa sayang Allah Ta'ala kepada kita. Jadi ada hadisnya yang artinya Allah tidak akan mematikan seseorang hambanya kecuali karena sayang. Jadi dari hadis itulah kebanyakan wali-wali itu berprasangka baik, bagaimanapun orang matinya dalam keadaan maksiat pun tetap barangkali husnul khatimah. Berarti tanda Allah sayang. Kadang mau langsung mencapur matinya kada baik, kada mau gitu. Karena ada hadis tadi, Allah tidak akan mematikan hambanya kecuali karena sayang. Daripadanya maksiat terus bagus Allah matikan, atau inya kada pemaksiat daripada inya beribadah bakalan riak, bakalan sombong, pada saat inya ikhlas tadi Allah matikan langsung bisa juga. Kan kita kada tahu. Orang tuh bagusnya beribadah mati, barangkali esoknya seandainya dihidupkan Tuhan sombong dengan ibadahnya Allah matikan malam itu juga. Lalu ada orang pemaksiat mampus lah mati, barangkali malam itu pastinya sadar setelah paling 5 menit betul sadar kesalahannya Allah matikan karena Allah sayang pada hendak lagi ingin memperoleh maksiat. Husnul khotimah lah, husnul khotimah. Kita ujar kita apa, mampus saja, si maling mati, si perampok mati, si pemain riba mati, kata kita padahal orang itu husnul khotimah. Nyantiknya lagi apa? Ada orang meninggal, biasa di Facebook doang, telah meninggal ini dalam wafat ini. Ada yang komen, mudahan husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan waktunya mati. Nah, mudahan ini. Kecuali nya lagi sakaratul maut, bikin status, ini ada orang sakaratul maut di videonya Pak. Doakan beritaanlah mudahan ini mati husnul khotimah. Komentar, mudahan husnul khotimah. Nya lagi sakaratul maut. Lagi nampasnya gitu. Jangan berdoakan mudahan husnul khotimah. Ini sudah mati, mudahan husnul khotimah lagi. Seorang itu didoakan mudahan husnul khotimah. Kalau udah mati itu insya Allah husnul khotimah. Ini kan banyak kayak itu kan, doakan orang mudahan husnul khotimah. Terus kirimkan Fatihah. Sekalian daripada doakan mudahan husnul khotimah. Karena sudah mati, Bang. Salah anak ulama Yahudi, ulama Wahabi dah. Mudahan. Ya kada banyak mudahan. Kirimkan Fatihah untuk Yazid Jawas. Yang penting husnuzan aja lagi. Dari nama Allah Ta'ala Al-Latif ini kita sering tertipu karena kehalusan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala itu. Padahal kita mendapatkan nikmat setiap hari, bahkan setiap detik, yaitu berupa kesehatan. Lembutnya Tuhan Allah berikan kesehatan.
wali itu orang-orang yang mukarrabin, wali-wali itu apabila Allah memberikan dia kesehatan, itu dari wali itu. Karena bersyukur banget dengan sehat. Ketika Allah berikan sakitnya ada anak sehat. Kita ada lagi sehat, alhamdulillah banget. Pas garing anak sehat, terus salikin ngerenya. Atau masih awam. Berupa kesehatan, makanan, napas begini. Hanya bujur ya ulama-ulama sufi itu hendak rahasia napas, mikir napas. Ya, karena mau dipikir-pikir, yang kada kita ini bergerak, berdiam dan bergerak macam-macam lah, karena ada napas. Amun napas kada kau bergerak, mayat napas kada kalau kau bergerak. Padahal tangannya utuh, awaknya ada, jasad tuh masih ada, masih utuh. Tapi napas kan ada, berarti ada bergerak. Nah di situ orang-orang tasawuf itu memainkan bahwasanya ketika bernapas itulah ingat dengan Allah. Berarti Allah tidak pernah mati, ada terus. Kenapa kita bisa sembahyang? Kenapa kita bisa mengaji? Ada Allah di situ yang mengurus, yang mengatur, yang menghendaki, yang berkuasa. Makanan, napas, peredaran darah dan lain-lainnya. Tetapi jangan dikira bahwa setiap nikmat itu adalah rahmat. Itu setiap nikmat itu adalah rahmat. Sehat itu memang nikmat, tapi kadang sehat bisa bermaksiat, bagus garing ternyata rahmatnya. Namun kita sehat, banyak mengaji, banyak sembahyang, banyak beribadah, berarti enggak sehat kita nikmat. Makin sehat makin bermaksiat, berarti istidrak. Allah garingkan nikmat jadi garingnya. Jadi kita aja lagi memikirkan nikmatkah, rahmat apa istidrak ya. Karena nikmat belum tentu jadi rahmat. Sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa makin banyak nikmat yang datang kepada engkau, tetapi tidak diimbangi dengan syukur yang sesuai, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala kepada engkau. Duit itu bisa digunakan untuk ibadah, ya, di antaranya sedekah misalnya. Tapi kalau dapat duit tadi karena dengan syukur, nikmat duit dengan cara sedekah atau beribadah, lagi duit itu bisa digunakan maksiat. Tetap atau parcip juga, atau tukar macam-macam. Tapi kalau bersyukur dengan nikmat, mau hendak maksiat terjadi, itu buktinya tuh. Kita tidak dapat duit, bersyukur bahwa dengan Allah Ta'ala yang memberikan duit ini tadi. Hendak maksiat terjadi karena berkat syukur atas nikmat. Tapi mau kada bersyukur, hendak berbuat taat terjadi. Berniat sudah deh hendak beri uang pada orang duit bersedekah, ada datang ada orang itu pada ingat Allah lupakan hendak bersedekah. Gara-gara pada bersyukur. Banyaknya syukur aja. Umpama kita dapat uang 1 juta rupiah sebulan, 1 juta rupiah, gaji 1 juta rupiah sebulan, dan bersedekah cuma 5.000 rupiah. Gaji 1 juta, sedekah 5.000. Kemudian apabila dapat uang 2 juta, tetapi tetap saja sedekahnya 5.000, berarti tidak sesuai syukurnya. Dapat duit 1 juta, gaji kita sebulan 1 juta, bersedekah 5.000. Tiba-tiba bulan hadapan dapat 2 juta rezekinya nih, sedekah 5.000 juga. Kalau bersyukur ngarannya, syukurnya kurang. Seharusnya caranya bersyukur, tandanya bersyukur 5.000 kali 2 berapa? 10.000 sedekahnya. Makin gajinya bernaik, makin banyak sedekahnya seharusnya. Tapi tetap saja sedekahnya 5.000. Berarti tidak sesuai syukurnya terhadap nikmat itu. Padahal Allah Ta'ala selalu menambah nikmat, tetapi kita tidak menambah syukur. In syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah ya Tuhan. Ketika
Tahu ku tambah ngapa kada bersyukur, berarti kada sesuai dengan syukurnya. Pokoknya kesimpulannya, faedahnya kayak ini aja. Setiap nikmat yang kita syukuri pasti Allah tambah. Tambahnya tadi bukan nikmatnya itu Allah tambah 2 kali lipat, bukan itu aja. Misalnya kita syukuri dengan yang 100.000, lalu Allah lipat gandakan menjadi 200. Bukan hanya itu saja Allah tambahkan, bukan duit yang 100 jadi 200 saja, tapi ibadah Allah tambahkan. Nikmat lain, matakah menjadi apa? Jadi orang ada mudah picak, atau misalnya awakah tadinya kegaringan jadi sehat, Allah tambah lagi awaknya sehat, pikirannya jernih, hatinya tenang, tuh la azidannakum dia tuh. Bukan harus duit ditambah duit lain itu. Mensyukuri nikmat Allah tambah lagi nikmat, mensyukuri nikmat sehat misalnya, Allah tambah lagi tambah sehat. Bukan hanya itu aja, yang lain-lain lagi jadi banyak. La azidannakum tuh maknanya banyak. Bukan hanya satu saja yang Allah tambahkan. Makanya syukuri aja bini yang ada. La azidannakum. Itulah halusnya perbuatan Allah Ta'ala dalam menyampaikan nikmat kepada kita, sehingga kita tidak sadar dan akhirnya tertipu terhadap halusnya sentuhan nikmat pemberian Allah Ta'ala. Akhirnya banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang tertipu pada lapitnya Tuhan, tertipu dan kelembutannya Tuhan. Ada orang bermaksiat malam, misalnya jam 10 maksiat, tiba-tiba Allah bangunkan jam 2, Allah kehendakinya sembahyang tahajud, tatib lah Tuhan, tatib lembut Tuhan, lembut. Esoknya, siangnya merasa baik dengan tahajudnya, kada ingat lagi maksiat jam 10 tadi. Istirahat ngarannya tuh, kada mensyukuri tahajud. Seharusnya jam 2 tadi bukan hanya tahajud, tetapi taubat atas maksiatnya. Jadi siangnya kada sombong lagi, ya kada ujub lagi, karena tak ingat yang jam 10-nya, tak ingat maksiat yang jam 10, kada ingatan lagi bahwa jam 2 tadi tahajud. Nah, ya, seharusnya kita kayak itu, ingat bahwasanya kita ini tetap bermaksiat, bukan beribadah. Kita kada ingat ibadahnya, lalu beribadah orangnya. Ini sampai mati ingatkan aja kita ini pemaksiat. Udah juga zambur. Inilah, ingatkan kita ini pemaksiat, kada ada beribadah sama sekali. Tapi tetap ibadah rajin. Allahu a'lam.